Puji Tuhan. Shalom buat semua teman-teman BMC New York maupun di kota-kota lain di Amerika atau bahkan ada yang di Kanada mungkin. Juga teman-teman yang ada di Indonesia. Baik lewat channel apapun. Saya bersyukur boleh kembali melayani acara ini, ibadah ini. Sungguh luar biasa. Saya tadi merinding mendengar doa buat bangsa Indonesia. Teman-teman kita yang ada di Amerika hatinya tetap membawa Indonesia. Dan itu Tuhan selalu tanamkan itu di dalam hati dan hidup kita. Tentu saudara yang di Amerika juga harus berdoa buat Amerika. Tetapi Indonesia tetap ada di hati saudara dan itu luar biasa. Saudara, hari ini ya, saya mau berbicara tentang satu topik dan prinsip penting dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mengetahui atau kita tidak hidup dalam prinsip ini, sebetulnya kita tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Topik yang saya mau sampaikan adalah hidup di dalam tujuan Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan kalau menciptakan segala sesuatunya, itu pasti ada tujuannya. Tuhan mencipta itu bukan karena iseng. Bukan karena di surga dia kesepian, nggak ada orang, lalu kemudian dia ingin main-main lah, dia iseng lalu dia mencipta sesuatu. Tidak, pasti tidak. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan selalu ada tujuannya. Waktu kitab Kejadian pasal 1 ayat pertama dibuka, saudaraku, ayat-ayat yang awal dibuka dengan Tuhan berfirman, jadilah terang. Tuhan punya tujuan. Supaya terang yang dia jadikan lewat dia berfirman, itu bisa mengalahkan kegelapan. Karena di mana ada cahaya, di mana ada terang, di situ kegelapan itu akan dikalahkan, saudara. Sebelumnya hanya kegelapan yang menutupi bumi dan alam semesta. Tapi sejak Tuhan berfirman, jadilah terang, maka tujuan Tuhan boleh tercapai lewat terang yang dia ciptakan. Ketika Tuhan memisahkan, saudaraku, daratan dan lautan, Tuhan punya tujuan. Ya, kenapa? Karena lautan diisi oleh makhluk hidup tertentu. Daratan, makhluk hidup tertentu juga yang bisa hidup di daratan. Tuhan punya tujuan untuk semuanya. Termasuk ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, mencipta manusia. Dia tidak berfirman, tapi dia mengotori tangannya, dia ambil debu tanah. Lalu setelah tercipta sosok tubuh manusia sempurna, lengkap apa adanya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menghembuskan ruah atau nafas kehidupan. Kenapa Tuhan mencipta manusia dengan cara seperti itu? Kenapa tidak dari debu tanah tercipta sempurna, udah selesai? Kenapa dia harus menciptanya sempurna lalu menghembuskan nafas kehidupan atau ruah? Karena tujuan Tuhan mencipta manusia supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan Tuhan. Imago Dei. Satu image, satu citra, satu gambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan ketika mencipta manusia tidak iseng, tidak sembarangan, tidak dengan sambil lalu, saudara. Tetapi semua dengan tujuan. Jadi, saudaraku, hidup kita sebagai anak Tuhan, apapun yang kita alami selalu membawa tujuan Tuhan. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan atas yang Tuhan izinkan kita alami. Termasuk Tuhan izinkan ada pandemi corona yang melanda seluruh dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Indonesia, dan sampai hari ini kita tidak tahu sampai kapan, waktunya tidak bisa diprediksi dunia, Indonesia, Amerika bisa menang melawan pandemi COVID-19 ini. Tapi jelas, kalau Tuhan izinkan ada virus ini, Tuhan punya tujuan, saudaraku.
Ya, Tuhan punya maksud atas semuanya ini. Dalam hidup anak Tuhan, tidak pernah ada yang terjadi itu kebetulan. Semuanya ada purpose Tuhan, ada tujuan Tuhan. Saya dapat kejutan dari Tuhan ketika beberapa tahun yang lalu saya melayani di BMC Philadelphia di tempat Pastor Lukas Kusuma. Ya. Nah, saudara, ketika saya melayani di sana, ya, jadi saya melayani mulai hari Kamis, hari Minggu saya melayani ibadah, hari Sabtu saya melayani apa ya, acara ibadah di Padang, ya, acara luar. Jemaat di sana, tapi Kamis dan Jumat saya melayani KKR keluarga. Ya. Nah, hari Kamis, saudaraku, ketika saya selesai khotbah, saya waktu itu ingat betul, khotbah saya adalah tentang perjanjian atau covenant. Saudara. Turun dari mimbar, ada seorang anak muda, usianya kira-kira 30-an tahun. Dia datangin saya, saudaraku, lalu kemudian dia bertanya begini, Pak Stefanus pernah nggak melayani di Australia, di kota Brisbane beberapa tahun yang lalu? Saya tidak segera jawab, tapi saya melihat wajah anak muda ini. Dan saya surprise, kenapa? Saya kenal dia. Saya berkata, pernah saya melayani dan saya kenal kamu. Saya sebut namanya. Dia ketawa, lalu dia berkata, Bapak nggak lupa saya walaupun sudah beberapa tahun. Saya berkata, saya nggak mungkin lupa kamu, karena ketika waktu itu saya khotbah di Australia, di kota Brisbane, saya selalu ingat bahwa kamu ketawanya paling kenceng dengar khotbah saya. Jadi beberapa tahun sebelumnya, saudaraku, saya melayani di sebuah kota di Brisbane, di Australia, ada satu gereja yang mereka melakukan retreat, saudara. Nah, di situ saya jadi pembicara tunggal di satu kelas retreat itu, saudara. Nah, ketika sesi demi sesi, saudara, jemaat mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa sekali. Ada banyak yang mengalami pembaharuan, bahkan banyak yang lahir baru pertama kali saat itu, saudara. Ya, termasuk menerima baptisan Roh Kudus. Jadi saat itu karena retreatnya cukup lama, ya 4 malam 5 hari, jadi hubungan saya dengan jemaat di situ waktu itu cukup dekat. Kami memakai waktu senggang untuk kami ngobrol, sharing, fellowship, dan sebagainya. Nah, ada satu anak muda yang ketawanya kenceng banget kalau saya khotbah, saudara. Jadi saya ingat dia. Dan dia salah satu yang dilawat Tuhan, dia lahir baru, saudaraku, di acara itu. Nah, saya kaget ketika sekian tahun nggak ketemu. Kira-kira 8 tahun. Saya ketemu tiba-tiba di Philadelphia, ya, di tempat BMC. Lalu saya tanya, apa yang terjadi dengan hidup kamu? Kenapa kamu ada di sini? Lalu dia cerita. Waktu dia ada di dalam retreat di Australia itu, dia mengalami lawatan Tuhan. Dan dia waktu itu berkata, Tuhan, mulai hari ini saya mau mengambil komitmen, mempersembahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya jadi pengusaha, saya jadi profesional, atau saya jadi apapun, saya akan melayani Tuhan. Itu komitmen yang luar biasa dari seorang yang lahir baru. Tapi, tidak lama setelah dia lahir baru itu dan membuat komitmennya di hadapan Tuhan, Indonesia mengalami krismon. Saudara ingat ya, 97, 98, 99, ya, sebelum tahun 2000, itu Indonesia mengalami krismon. Dan orang tuanya terimbas sampai perusahaannya mengalami kebangkrutan. Dia disekolahkan sama orang tuanya di Australia, tentu orang tuanya orang yang kaya, punya duit, punya perusahaan besar. Tapi kemudian lewat krismon itu, orang tuanya telepon dia dan memberitahu, kami minta maaf, kami nggak bisa kirim kamu lagi uang, dolar Australia, untuk kamu bisa melanjutkan kuliah. Jadi, kamu lebih baik pulang saja ke Indonesia karena papa mama mengalami kebangkrutan. Dia mencoba bertahan, saudaraku, dengan bekerja, ya, karena di Australia itu student boleh kerja, dibatasi sekian jam.
Saya nggak tahu kalau di Amerika. Ya. Nah, dia mencoba untuk kerja part-time, tapi ternyata nggak cukup juga. Akhirnya, dia tidak bisa menyelesaikan studinya, dia balik ke Indonesia. Waktu dia sampai di Indonesia, dia lihat keadaan orang tua dan perusahaan keluarganya yang betul seperti yang dikatakan orang tuanya mengalami kebangkrutan. Di Indonesia dia mencoba untuk bekerja, tapi ternyata dia nggak betah juga di pekerjaan itu. Sampai beberapa waktu dia ada di Indonesia beberapa tahun, lalu dia pamit sama orang tuanya, dia mau mengadu nasib ke Amerika. Dan dia sampai di Philadelphia, saudaraku, dan di Amerika itulah dia mencari pekerjaan. Sejak dia sampai di Amerika, di kota itu, saudara, dia nggak pernah lagi berurusan dengan gereja, apalagi pelayanan. Hidupnya full untuk cari uang. Dia punya kekecewaan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan keluarganya bangkrut, sehingga cita-citanya ingin menjadi pengusaha, melanjutkan usaha orang tua, pulang dari luar negeri, itu tidak tercapai. Dan saat itu dia harus bekerja keras, ya, menjadi pegawai di sebuah perusahaan, dan itu bukan situasi yang nyaman buat dia. Dan itu membuat dia nggak mau berurusan dengan yang namanya gereja, rohani, dia tinggalkan Tuhan. Saudara. Dia melupakan perjanjiannya dengan Tuhan yang dia buat 8 tahun yang lalu. Tapi dia berkata, saya beberapa hari yang lalu dapat brosur tentang KKR keluarga ini. Dan di situ tercantum nama Bapak sebagai pembicara. Tapi saya nggak tahu kalau Bapak ini adalah pembicara yang saya temui di Australia beberapa tahun yang lalu. Saya sudah apatis dengan hal rohani, dengan yang namanya Tuhan Yesus. Tapi entah kenapa, ketika saya terima brosur itu, saya kepingin datang. Untuk pertama kalinya di acara KKR gereja. Dan dia memutuskan untuk datang, dan hari itu, dia mendengar khotbah. Untuk pertama kali setelah sekian tahun dia nggak mau berurusan dengan gereja, apalagi pelayanan. Hari itu untuk pertama kali dia dengar khotbah tentang perjanjian, tentang covenant. Nah, ketika khotbah itu dia dengar, langsung saudaraku ingatannya kembali kepada 8 tahun yang lampau. Dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Dia mau melayani Tuhan, apapun situasi yang dia hadapi. Itu yang menyebabkan dia langsung ingat wajah saya, nama saya, dan dia tahu. Ini pendeta yang khotbah 8 tahun yang lalu di gereja saya, yang membuat saya mengalami Tuhan waktu itu. Lalu saya tanya kepada dia, apa yang mau kamu kerjakan setelah Tuhan hari ini berbicara khusus kepadamu tentang perjanjian. Dia berkata, Pak, saya ketika dengar khotbah Bapak tadi, saya berkata dalam hati, Tuhan ampuni saya karena saya pahit, saya kecewa dengan Tuhan. Dan yang kedua, saya berkata, Tuhan, saya mau kembali kepada perjanjian saya. Saya mau melayani Tuhan apapun situasi yang saya hadapi. Saudara, 8 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jarak Australia-Amerika itu jarak yang sangat jauh, saudaraku. 2 benua, satu di selatan, ya, satunya di utara. Dan itu, saudaraku, betul-betul jarak yang luar biasa jauh. Dan orang muda ini, saudaraku, sudah hampir 8 tahun atau mungkin 6 tahun ya, dia meninggalkan gereja. Hari itu untuk pertama kalinya dia dengar firman. Dan firman yang dia dengar adalah perjanjian. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah menurut saudara ini kebetulan? Apakah menurut saudara, ya siapa ya kebetulan saja dia dapat brosur, kebetulan saja dia datang, kepengen datang hari itu. Saya menjawabnya dengan tegas, tidak kebetulan. Tuhan punya tujuan. Karena dalam kehidupan anak Tuhan, tidak ada yang kebetulan.
waktu yang panjang 8 tahun, jarak yang begitu jauh benua Australia dan benua Amerika. Hari itu, saudara, Tuhan menyatakan dia Tuhan yang punya tujuan. Hari itu dia melawat kembali anak muda ini. Dan luar biasa, dia boleh kembali, bukan saja kembali kepada Tuhan, tapi kembali kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Saudara, hiduplah dengan tujuan Tuhan. Saudara jadi akan memahami kenapa ada kejadian A, kejadian B yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saudara dan saya. Anak Tuhan yang produktif hidupnya, yang efektif hidupnya, yang menjadi berkat, bisa menjadi inspirasi yang luar biasa adalah anak Tuhan yang selalu hidup dengan tujuan Tuhan. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu mendapatkan visi dari Tuhan, dia akan menjadi pemimpin besar itu ketika dia berusia masih muda, dan Yusuf seorang anak manja yang dikasih, disayang oleh papahnya melebihi saudaranya yang lain. Dan saudara mau tahu berapa lama visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf itu betul-betul digenapi? Lebih dari 20 tahun, saudara. Kenapa Tuhan harus membutuhkan waktu yang begitu lama, saudara? Kenapa? Karena yang Tuhan mau angkat dan promot menjadi seorang pemimpin besar dari satu bangsa, itu adalah seorang anak manja. Seorang anak yang kalau punya keinginan selalu dituruti oleh bapaknya. Dan Tuhan harus membentuk kehidupan yang keras dari anak yang manja ini. Sampai dia siap untuk Tuhan pakai. Dia harus melewati dibuang ke sumur, dia harus melewati dijual kepada orang Ismail, dia harus melewati menjadi budak di rumah Potifar, dia harus melewati masa-masa menyakitkan karena difitnah memperkosa tante Potifar, padahal dia yang mau diperkosa, akhirnya hidupnya berakhir di penjara. Di penjara dia juga dilupakan, ya, sampai akhirnya betul-betul dia keluar dari penjara, dia siap untuk menerima mandat agung dari Tuhan, dia menjadi pemimpin besar. Pertanyaannya, kenapa selama Yusuf mengalami pembentukan Tuhan, Yusuf selalu menjadi yang the best? Dia selalu menjadi yang terbaik di setiap periode atau fase hidupnya yang bahkan orang lain tidak mau mengalami. Ya kan? Dia jadi budak di rumah Potifar, tapi dia budak teladan. Dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Semua urusan Potifar dia yang urus. Di penjara, situasi yang tidak ada seorang pun mau tinggal di dalamnya menjadi nabi, tapi dia jadi nabi teladan. Dia orang kepercayaan kepala sipir penjara. Sampai ngurus napi-napi yang lain pun diserahkan kepala sipir itu kepada Yusuf. Saya rasa ketika dia dibuang di sumur, saudara, dia juga menjadi orang buangan teladan, dia jadi kepala dari kodok dan lain-lain, saudaraku. Artinya, saudaraku, di setiap fase hidup Yusuf, mau keadaan baik, mau tidak baik, situasi seperti apapun, masalah tekanan besar apapun juga, Yusuf selalu menjadi dan melakukan yang terbaik. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa Yusuf selalu bisa menjadi terbaik bahkan di tengah situasi yang tidak baik? Karena Yusuf hidup dengan tujuan Tuhan. Jadi orang yang hidup dengan tujuan Tuhan, saudara, itu dahsyat. Itu orang yang inspiratif hidupnya, itu orang yang selalu dipakai Tuhan. Nah, ada dua keadaan, saudaraku, utama di mana ya kita harus melihat ada tujuan Tuhan. Yang pertama, Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dari tadi belum baca ayat ini, saudara nggak ngingetin saya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keadaan pertama di mana Tuhan punya tujuan dalam hidup kita adalah diberkati. Ayat ini selalu menjadi ayat kesukaan dari anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka berkata, saya juga keturunan Abraham kok. Jadi berkat Abraham juga Tuhan sediakan untuk menjadi berkat buat saya. Karena berkat Abraham itu berkat yang luar biasa. Berkat yang berlimpah. Bukan berkat rata-rata, bukan berkat biasa, tapi berkat yang luar biasa. Berkat materi, berkat keturunan, berkat semuanya, saudaraku. Dan itu sebabnya anak-anak Tuhan tentu ingin diberkati. Tapi perhatikan dengan baik, dengan teliti dan detail setiap ayat ini, saudara. Bahwa ketika Tuhan memberkati Abraham dengan berkat Abraham, perhatikan, Tuhan punya purpose. Tuhan punya tujuan. Baca ayat yang ketiga. Tuhan memberkati Abraham supaya, nah ini tujuan Tuhan, supaya oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi anak-anak Tuhan yang merindukan berkat Abraham, Anda juga harus tahu, jika Anda diberkati dengan berlimpah dengan berkat Abraham, Tuhan punya tujuan supaya berkat itu menjadikan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi muka bumi, saudara. Jadi ketika kita diberkati, maka tujuan Tuhan supaya saudara dan saya menjadi berkat. Tuhan tidak pernah bermaksud berkat Abraham yang berlimpah itu hanya dinikmati sampai pada hidup Abraham saja. Abraham menjadi saluran, itu tujuan dan maksud Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika saudara diberkati, ingat tujuannya supaya saudara jadi saluran. Sehingga berkat itu akan mengalir ke bangsa-bangsa, mengalir ke banyak orang. Ya. Hari-hari ini di Indonesia sedang digegerkan dengan sebuah berita. Ada satu keluarga yang menyumbang untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan, khususnya dan umumnya di Indonesia. Jumlah sumbangannya 2 triliun rupiah. Itu uang semua, nggak campur daun, nggak campur kertas koran, saudaraku. 2 triliun. Itu digitnya banyak panjang, saudaraku. Mungkin kalkulator kita pun digitnya nggak nyampe, saudaraku. 2 triliun rupiah. Dan itu sebuah jumlah yang luar biasa besar. Keluarga ini sebetulnya bisa memakai dana yang begitu besar untuk apa? Untuk memperbesar bisnis mereka. Untuk mengekspansi bisnis mereka, dan itu akan menjadi bisnis yang luar biasa besar. Tapi mereka lebih rela untuk itu disumbangkan bagi masyarakat Indonesia. Ini adalah keluarga almarhum Aki Ditio. Ini nama ini sekarang top sekali di Indonesia, saudaraku. Tapi anehnya, orang Indonesia berusaha cari ini siapa, nggak tahu, saudaraku. Nggak ketemu, saudaraku. Ya, nggak banyak yang tahu. Ya. Rupanya mereka memang sejak dulu, waktu masih Aki Ditio ini masih hidup, karena udah meninggal, saudaraku, beberapa tahun yang lalu. Ini yang melanjutkan sosial itu adalah anak-anaknya. Sejak zaman dulu memang keluarga ini suka memberi, suka menabur tanpa ingin namanya disebut.
Ini pun sebetulnya 2 triliun yang mau disebut, nggak mau nama mereka disebut, saudara. Tetapi karena ini jumlah yang besar, supaya bisa digunakan dengan baik, tidak diambil orang ini, orang itu, akhirnya ini terpaksa disampaikan dan diekspos. Saya tidak tahu, saudara, apa agama mereka. Tapi saya berharap, anak-anak dari Akiditio, semuanya, atau ada di antaranya, itu anak Tuhan, orang Kristen. Karena sesungguhnya, saudara, kita diberkati itu untuk menjadi saluran berkat. Dan luar biasa, saudara. Sejak hal ini menjadi viral, saudara, ada banyak pihak yang terinspirasi, juga menyumbang, saudara, dalam jumlah yang tidak kecil. Jadi apa yang disampaikan saudaraku, itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain ketika saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, saudara tahu nggak? Hanya dalam waktu 1 malam, hanya waktunya 1 malam, sebuah bangsa budak berubah menjadi bangsa yang kaya raya. Karena mereka pergi meninggalkan Mesir dengan membawa semua harta benda perhiasan Mesir. Emas, perak, tembaga, semua. Hewan ternak mereka bawa. Hanya dalam waktu 24 jam, bangsa budak menjadi bangsa konglomerat. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan memberkati mereka? Padahal mereka 40 tahun ada di padang gurun. Memangnya di padang gurun kalau mereka haus, lapar, bisa makan batangan emas, atau perak, atau tembaga? Tentu tidak. Tapi di padang gurun itulah mereka mempersembahkan semua harta mereka, emas, perak, tembaga semuanya, kain yang mahal itu. Untuk apa? Untuk membangun tabernakel. Untuk membangun kemah Tuhan atau rumah Tuhan, di mana Tuhan akan datang di sana, hadir, lalu menyatakan diri berjumpa dengan umat-Nya. Jadi tujuan Tuhan memberkati bangsa Israel. Untuk apa? Supaya bangsa Israel bisa menjadi berkat. Ingat, ketika engkau diberkati, tujuan Tuhan supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya terinspirasi, saudara, dengan sebuah kisah pada masa pandemi ini di tahun yang lalu. Ya, kira-kira bulan April 2020. Di negara Inggris. Saudara dengar nggak nama Kapten Thomas More? Orang ini menghebohkan Inggris dan Amerika. Dan yang luar biasa, dia bukan anak muda, dia bukan orang yang punya prestasi hebat, seorang kaum bangsawan, bukan, bukan konglomerat juga bukan. Kapten Thomas More adalah pensiunan veteran Perang Dunia Kedua. Pangkat terakhirnya kapten, masih perwira kecil, perwira rendah. Ya. Dan yang luar biasa, usia dari Thomas More ini 100 tahun. Tubuhnya sudah tidak lagi seperti dulu ketika dia menjadi tentara angkatan darat. Ya. Dia sudah renta, tubuhnya kalau dia berjalan juga sempoyongan, harus dibantu oleh tongkat yang berupa besi, ya, segi 4, yang disangga oleh 4 roda. Dengan cara itulah baru dia bisa berjalan. Keterbatasan fisiknya membuat Thomas More tidak bisa berjalan terlalu jauh. Bahkan dia berjalan 1-2 meter saja, saudara, itu bukan hal yang mudah buat dia. Membutuhkan usaha dan effort yang luar biasa. Ya, nah, saat pandemi corona terjadi, di awal-awal tahun 2020 itu, Thomas More betul-betul memiliki beban, khususnya buat tenaga kesehatan yang berguguran. Dia juga terbeban buat penderita COVID
yang belum bisa tertangani dengan baik karena mereka tidak punya dana. Akhirnya Kapten Thomas More melakukan sebuah program amal. Dia mau berjalan sepanjang sepanjang halaman rumahnya, ya. Halaman rumahnya, saudaraku, itu panjangnya kelilingnya hanya 25 meter. Kalau kita orang sehat, gampang banget, saudara. Ya, 25 meter itu cuma berapa detik nyampe. Tapi untuk seorang berusia 100 tahun seperti Thomas More, itu nggak mudah sama sekali, saudara. Dia harus dengan alat bantu, dengan tubuhnya yang tremor bergoncang keras, dia harus pelan-pelan, saudaraku, melangkah. Itu satu halaman, saudaraku, 25 meter, itu betul-betul membutuhkan usaha keras. Nah, dia ingin melakukan dana amal dengan mengelilingi halaman rumahnya sepanjang 100 keliling, 100 putaran. Dan setiap hari dia akan melakukan 10 putaran. Ketika dia melakukan putaran hari pertama, itu orang-orang di lingkungannya saja yang baru melihat. Nah, dia tujuannya tidak muluk-muluk, hanya ingin mengumpulkan dana amal 1.000 pound sterling. Itu kalau dirupiahkan kira-kira 18 juta rupiah. Sederhana kan, saudaraku, keinginannya? Hanya 1.000 pounds. Ya, tidak lebih daripada itu. Ya, setiap hari 10 putaran, 250 meter. Dan dia akan menyelesaikannya di dalam 10 hari. Ya. Nah, ketika hari pertama hanya orang di sekitarnya yang lihat di perumahannya. Hari kedua mulai terdengar ya di wilayah lain. Mereka lihat datang. Hari berikutnya satu kota mendengar. Dan yang luar biasa, satu negara dan seluruh dunia matanya tertuju kepada orang tua berusia 100 tahun ini. Pada hari terakhir, yaitu hari ke-10, dia melakukan 10 kali putaran yang terakhir, saudaraku. Sangat perlahan dengan tubuh gemetaran, saudaraku. Itu yang datang melihat tidak hanya orang di sekitarnya, tapi seluruh media elektronik, media tulis, cetak datang, saudara, untuk meliput semuanya dan diberitakan secara nasional dan internasional. Sampai Kapten Thomas More berhasil menyelesaikan putaran terakhir dengan sangat kelelahan. Tapi yang luar biasa, Kapten Thomas More melakukan ini untuk merayakan ulang tahunnya pada bulan April 2020 ke 100 tahun. Dan saudara mau tahu berapa dana yang terkumpul lewat usaha kakek renta usia 100 tahun ini? Dana yang terkumpul, saudaraku, bukan 1.000 pound sterling ternyata, tetapi 38 juta pound sterling. Itu kalau dirupiahkan sekitar 700 miliar, hampir 1 triliun. Tidak ada seorang pun yang menyangka apa yang dilakukan tindakan sederhana oleh Kapten Thomas More ini menghasilkan dana yang luar biasa besar. Dan semuanya 38 juta pound sterling ini diserahkan kepada pemerintah untuk menanggulangi penanganan COVID-19. Kira-kira 3 bulan kemudian, bulan Juli, Ratu Elizabeth II, Queen Elizabeth, menganugerahkan gelar bangsawan kepada orang tua ini. Jadi sekarang kalau kita panggil dia harus dengan sebutan Kapten Sir Thomas More. Saya percaya anak Tuhan yang diberkati dan menjadi saluran berkat sesuai dengan tujuan, menggenapi tujuan Tuhan, akan mendapatkan gelar dari surga. Sir. Saya mau angkat topi kepada saudara, kalau saudara betul-betul hidup dengan tujuan Tuhan ini. Engkau diberkati untuk apa? Menjadi berkat, menjadi saluran. Yang kedua, saudaraku, adalah keadaan yang berbalikan dengan diberkati. Yang pertama diberkati, yang kedua keadaan di mana kita dapat masalah, tantangan, kesulitan, atau apapun juga. Yakobus pasal pertama,
ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ulangi, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ketika Tuhan izinkan saudara menghadapi masalah dan tantangan kesulitan, ternyata Tuhan punya tujuan supaya iman saudara diuji. Dan hasilnya adalah ketekunan. Kenapa Tuhan rindu kita menjadi orang yang tekun? Karena ayat 4 tadi berkata, ya, bahwa kalau ketekunan itu memperoleh buah yang matang, itu saudara akan menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, ketika Tuhan izinkan saudara dan saya menghadapi masalah tantangan, tekanan yang berat, saya tahu, saudara, pandemi corona ini banyak mendatangkan kesulitan dan tantangan buat setiap orang, termasuk anak-anak Tuhan tanpa terkecuali. Bahkan harus ada yang rela kehilangan anggota keluarganya. Di Indonesia, cukup banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan yang meninggal karena COVID-19. Ada banyak juga anak-anak Tuhan yang kondisi bisnis ekonomi usahanya sudah itu mengalami masalah dan kesulitan. Saudaraku, kalau keadaan di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya iman saudara teruji, lalu hasilnya adalah ketekunan. Karena Tuhan punya tujuan. Kalau ketekunan saudara menghasilkan buah yang matang, saudara akan menjadi utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun, akan sempurna. Saudaraku, apa sih yang bisa dihasilkan dari sebuah ketekunan, saudara? Ketekunan akan menghasilkan dua karakter dalam hidup anak Tuhan. Yang pertama, saudara akan menjadi orang yang terlatih. Orang yang teruji, namanya juga imannya diuji. Maka saudara akan teruji. Ya, saudara dan saya akan terlatih. Ya. Nah, lewat latihan dan ujian inilah, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tekun, saudaraku. Jadi, lewat kesulitan ada hikmah yang kita bisa belajar. Lewat kesulitan masalah, kita akan menjadi orang-orang yang menjadi penakluk masalah. Bukan orang-orang yang dikalahkan oleh masalah. Itu sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang terlatih dan teruji. Ada satu kisah menarik, saudaraku, tentang binatang. Binatang ini namanya burung pelikan. Nah, burung pelikan ini punya satu karakteristik unik, saudara. Dia ini tidak suka makan makanan yang sudah tersaji di depannya dalam keadaan mati. Jadi makanan burung pelikan ini adalah ikan. Nah, dia suka sekali makan ikan yang segar, ikan yang masih hidup, saudara. Nah, tapi yang luar biasa adalah burung pelikan itu adalah burung yang terlatih menangkap ikan ketika ikan sedang berenang, saudaraku. Ya. Nah, mereka bisa memiliki skill yang luar biasa itu karena mereka berlatih sejak masih kecil. Ya. Mereka tidak suka makan ikan mati, jadi mereka cari di sungai-sungai yang arusnya mengalir deras, dan di situ, saudaraku, mereka melatih kebiasaan mereka, keterampilan mereka untuk menangkap ikan yang sedang berenang. Nah, itu yang menyebabkan burung pelikan ini memiliki keterampilan khusus di dalam memangsa ikan yang sedang berenang. Nah, ada satu masalah besar terjadi
ketika di sebuah daerah di Monterey, California, saudaraku, waktu itu ya sedang dibangun industri perikanan yang besar. Ada banyak pabrik-pabrik pengalengan ikan waktu itu. Ya. Dan di situ ada komunitas burung pelikan, saudara. Ternyata keberadaan pabrik pengalengan ikan ini justru merubah gaya hidup dan kebiasaan burung pelikan di sana. Kenapa? Karena burung pelikan di sana itu jadi malas mencari ikan yang berenang di sungai, yang arusnya deras. Tetapi karena di sekitar pabrik pengalengan ikan itu banyak terdapat ikan yang ada di tanah dalam kondisi mati, saudaraku, dan itu berlimpah, tercecer di mana-mana. Dan itu merubah kebiasaan burung pelikan di sana. Mereka tanpa berusaha, tanpa berlatih, tanpa perjuangan, mereka dapat makanan berlimpah di depan mereka. Jadi mereka makan dengan begitu saja, dan itu menyebabkan mereka menjadi burung pelikan yang malas dan gemuk-gemuk. Ya. Kalau burung pelikan yang biasa itu langsing, ya mirip saya. Pandemi membuat banyak orang jadi kegemukan, saudaraku, malas bergerak. Ya, jadi perlu olahraga. Nah, saudara, terjadilah sebuah masalah besar ketika karena resesi, ya, pabrik-pabrik pengalengan ikan ini tutup, saudaraku, di daerah itu. Ketika tutup, burung pelikan komunitas ini tidak lagi bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Mereka kalau bisa mau makan dan mempertahankan hidup, mereka harus mencari ikan yang berenang. Masalahnya, mereka sudah menjadi malas dan kegemukan. Mereka sudah tidak terbiasa lagi seperti dulu. Nah, kebiasaan buruk mengubah mereka seperti itu, dan yang terjadi adalah kematian. Terjadi ancaman kepunahan burung pelikan di daerah itu. Dan ini membuat para pencinta binatang putar otak. Akhirnya, mereka melakukan satu solusi. Diimportlah sekumpulan burung pelikan dari daerah lain ke daerah itu. Dan burung pelikan yang diimport ke sana, itu menjadi motivasi besar buat burung pelikan yang sudah malas dan kegemukan itu. Karena mereka melihat setiap hari burung pelikan yang diimport itu, ya, didatangkan itu dari daerah lain, begitu berjuang untuk mencari makan dan mempertahankan hidup. Dari situlah burung pelikan yang sudah malas dan kegemukan ini mulai perlahan-lahan mereka mulai berlatih kembali. Kenapa? Karena mereka akan mati kalau tidak. Nah, sebelumnya mereka nggak punya motivasi. Tapi waktu didatangkan burung pelikan yang baru, mereka jadi termotivasi. Akhirnya mereka berjuang dari awal. Mereka berlatih. Sebagian masih mati, karena apa? Karena tidak malas berlatih. Tapi burung pelikan yang mau berjuang, berlatih, memiliki effort lebih, saudara. Akhirnya mereka bisa mempertahankan hidup mereka, dan komunitas burung pelikan di sana bisa dipertahankan dari kepunahan. Kenapa? Mereka kuncinya, mereka harus menjadi burung pelikan yang terlatih kembali. Jadi ketika kita diuji oleh Tuhan lewat masalah dan tantangan, maka kita harus menjadi orang yang tekun. Karena ketekunan akan menghasilkan orang-orang yang terlatih. Yang kedua, ketekunan akan menghasilkan orang yang kuat, orang yang dewasa, orang yang tidak gampang menyerah, bukan orang yang lembek, saudaraku. Ya. Nah, ada cerita tentang nelayan Jepang. Saya nggak tahu saudara pernah nggak dengar cerita ini. Ya, nelayan Jepang, saudaraku, itu namanya juga nelayan. Pekerjaannya tangkap ikan. Hidup dari menjual ikan. Ya. Nah, saudara juga tahu bahwa salah satu bangsa di dunia yang paling jago makan ikan itu bangsa Jepang. Makanya ada sashimi, ya kan? Ya, kemudian makanan-makanan yang lain yang mengandung ikan. Nah,
orang Jepang itu nggak mau makan ikan yang frozen, nggak mau makan ikan yang sudah lewat waktunya. Mereka hanya mau makan ikan segar. Nah, ketika nelayan-nelayan, saudaraku, mulai kehabisan ikan di pinggir pantai, mereka mulai mengalami kesulitan. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan ikan, dan ikan itu dijual dalam keadaan hidup. Dan itu yang disukai oleh bangsa Jepang. Tidak ada cara lain, nelayan itu harus menangkap ikan di tengah laut. Karena di pinggir pantai sudah mulai habis. Akhirnya mereka pergi ke tengah laut. Tetapi masalahnya karena mereka tidak mungkin menjual ikan yang busuk. Karena kalau mereka tangkap ikan di tengah laut, mereka nggak mungkin langsung balik satu hari. Mereka berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan. Artinya ikan yang baru mereka tangkap, itu mereka simpan. Tidak ada tempat penyimpanan yang bisa membuat ikan itu tetap segar. Kalau mereka balik lagi ke pantai, ikannya sudah busuk. Mereka nggak bisa jual, jadi rugi. Nggak ada gunanya mereka melaut. Akhirnya mereka putar otak, saudaraku. Lalu mereka coba bikin satu cara. Karena mereka semula, saudaraku, bawa peti-peti yang diisi es batu. Tapi ketika ikan itu sampai di pantai dalam kondisi dingin, di frozen, walaupun masih bisa dimakan, tapi orang Jepang nggak suka. Jadi mereka tinggalkan cara itu. Akhirnya mereka melaut dengan cara apa? Mereka pakai tong. Lalu tong itu ya mereka isi air. Ya, airnya tidak boleh terlalu banyak, karena itu akan membuat kapalnya tenggelam. Lalu ikan-ikan yang mereka berhasil tangkap di tengah laut, mereka masukkan ke air di tong itu. Tetapi ketika mereka 1 bulan, 3 minggu, 2 bulan balik ke pantai, saudara, sampai di pantai, ya orang Jepang tetap nggak mau beli ikan mereka. Kenapa? Karena walaupun ikannya masih hidup, tapi pada teler semua, saudara. Karena ikan itu ditaruh di tong-tong yang isinya air yang sedikit, saudaraku, dan ikan itu kekurangan oksigen. Masih hidup tapi teler. Ya, tidak dalam kondisi ikan hidup yang bergerak, yang segar. Akhirnya nelayan di Jepang putar otak lagi. Mereka melaut, mereka bawa tong-tong itu diisi air. Nah, kali ini mereka punya ide. Di dalam tong yang diisi air itu, mereka taruh ikan hiu kecil. Ikan hiu kecil ini masih hidup. Apa gunanya? Nah, ketika mereka melaut dapat ikan, ikannya ditaruh di dalam tong yang ada isinya ikan hiu kecil itu, saudaraku. Maka ikan-ikan yang mereka tangkap ini harus selalu bergerak kalau tidak ingin dimakan oleh ikan hiu kecil ini. Dan itu membuat ikan-ikannya harus terus bergerak, move, saudaraku, supaya tetap hidup. Jadi sampai mereka ke pantai, saudaraku, memang sebagian ikan itu sudah mati karena dimakan sama ikan hiu. Tetapi prosentasenya jauh lebih banyak yang ikan-ikan yang masih hidup dan segar karena mereka bergerak terus. Rupanya ikan hiu yang jadi pemangsa ini, saudaraku, justru dipakai oleh nelayan ini untuk jadi masalah buat ikan-ikan yang mereka tangkap. Masalah inilah, tekanan inilah, tantangan inilah yang justru membuat mereka terus bergerak move on, sehingga mereka tidak berdiam diri, saudaraku, dan akhirnya ketika sampai di pantai, ikan hiu kecil ini dikeluarkan dan mereka ditaruh di dalam air yang banyak dan mereka tetap menjadi ikan segar. Dan orang Jepang suka beli ikan itu. Ini sebuah metode yang menurut saya luar biasa, saudaraku. Kalau kita analogikan dengan hidup kita anak Tuhan, Tuhan seringkali izinkan dalam hidup kita. Kenapa ada ikan hiu kecil, saudaraku? Tuhan izinkan tuh ada ikan hiu, saudaraku. Supaya apa? Supaya saudara dan saya terus bergerak.
Supaya saudara dan saya tidak berdiam diri lalu berkata, Tuhan kenapa masalah ini ada pada saya, lalu kita tidak melakukan apa-apa, kita kehilangan iman, kita kehilangan kepercayaan, dan kita mudah menyerah. Tidak. Tuhan punya maksud dan tujuan ketika Dia izinkan ada masalah dan tantangan, ada ikan hiu kecil dalam hidup kita, supaya saudara dan saya menjadi orang yang kuat. Saudara dan saya menjadi orang dewasa, supaya kita bergerak tidak mudah menyerah menghadapi apapun juga. Saya mau mengakhiri, saudaraku, dengan sebuah kisah menarik tentang seorang pendaki gunung. Gunung yang dia daki, saudara, itu nggak main-main. Gunung Everest. Ingin mencapai puncak dan menaklukkan puncaknya, akhirnya mati. Atau mengalami cacat, saudaraku, dan tidak bisa mencapai puncaknya. Saudara, orang ini bernama Xiaobo. Tahun 1975, itu pertama kali dia naik Gunung Everest setelah dia berlatih mendaki gunung-gunung yang lain untuk persiapan. Tapi pada saat itu, dia nggak mencapai puncak Gunung Everest. Bahkan dia mengalami kecelakaan, dia mengalami frostbite, dan akhirnya saudara tahu, kedua kakinya harus dipotong, diamputasi. Xiaobo harus hidup dengan dua kaki palsu akibat dari obsesinya ingin menaklukkan puncak Gunung Everest. Jangankan nyampe di puncak, ya, ini sudah nggak nyampe, dia harus kehilangan kakinya kalau dia mau selamat. Karena kalau kakinya nggak dipotong, pembusukan akan terus menjalar ke atas dan dia akan meninggal. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Xiaobo setelah dia hidup dengan dua kaki palsu? Apakah dia berhenti dari obsesinya untuk menaklukkan Gunung Everest? Ternyata tidak. Orang ini disebut orang gila. Kenapa? Dia tidak pernah mengenal kata menyerah, stop, kata berhenti. Justru dengan dua kaki palsu, dia menjadi orang yang salah satu orang terkuat di dunia. Kenapa, Sir? Karena pada tahun 2018, dia naik ke Gunung Everest dan berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest. Pertama kali dia naik, dia mengalami kecelakaan, kaki diamputasi tahun 75. Lalu dia berhasil menaklukkan puncak Everest tahun 2018. Luar biasa, itu. Berapa puluh tahun itu dia menghabiskan waktu dan persiapan untuk bisa menaklukkan. Dan dia mencapai menaklukkan puncak Gunung Everest pada usia 69 tahun. Luar biasa. Mungkin saudara bertanya, mungkin kebetulan ya, tahun 75 dia gagal, kaki diamputasi, nyoba yang kedua kali tahun 2018, berhasil nyampe, beruntung kebetulan jadi penakluk puncak Gunung Everest. Oh enggak, saudara. Sebelum dia menaklukkan tahun 2018, dia sudah mendaki Gunung Everest sejak tahun-tahun sebelumnya. 2015, 2014 dia gagal. Dia coba lagi 2016, dia gagal. Dia coba lagi tahun 2017, dia gagal menaklukkan puncak. Tapi tahun 2018, di usia hampir menjelang 70 tahun, dia berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi orang terkuat di dunia? Kalau pada usia 69 tahun, dengan dua kaki palsu, dia berhasil menaklukkan puncak Gunung Everest. Kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami masalah, ingat Tuhan punya tujuan. Supaya lewat kekuatan Tuhan tentu saja, saudara dan saya berhasil menaklukkan puncak gunung masalah itu.
Gunung Everest. Tidak peduli itu kapan. Tidak peduli situasi dan keadaan seberat apapun. Ingat, hasilkan ketekunan. Imanmu sedang diuji, dan ketekunan akan membuat saudara menjadi orang yang terlatih dan orang yang kuat. Jadi, ada dua keadaan di mana kita harus betul-betul tahu dan menyadari Tuhan punya tujuan untuk dua keadaan ini. Yang pertama diberkati, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah tujuan Tuhan. Yang kedua lewat masalah. Tujuan Tuhan supaya iman kita yang teruji, iman kita menjadi kuat, dan hasilnya adalah ketekunan yang menghasilkan buah yang sempurna, sehingga kita sempurna utuh dan tidak bercacat celah di hadapannya. Kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena lewat ketekunan, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang terlatih dan orang-orang yang kuat. Tuhan memberkati saudara apapun keadaan yang saudara alami. Ingat, peganglah tujuan Tuhan. Orang yang hidup dengan tujuan Tuhan tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi apapun. Dia tidak akan pernah menjadi pecundang. Dia akan menjadi pemenang. Ketika engkau diberkati, jadilah berkat. Ketika engkau dalam keadaan punya masalah dan tantangan berat, hasilkan ketekunan. Karena saudara harus menjadi orang-orang yang terlatih dan orang-orang yang kuat. Menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Hidupmu akan jadi inspirasi dan tidak kekurangan suatu apapun dari buah yang matang dari ketekunan itu. Amin.